kita orang-orang kecil tapi selalu memikirkan hal-hal ucapkan satu kata terus menohok itu puisi itu banyak. Bentar Pak Bahadur, saya mau tanya. bagaimana. Penting nih saya baca benar. Menurut Pak Bahadur, apakah orang manusia ini, manusia seperti kita ini, yang dikatakan sama Pak Bahadur tuh sapien ortodok ini, bisa nggak dia itu naik tingkatannya kepada sapien revolusioner gitu kan? Bisa, tergantung bapak. Tergantung Tergantung bapak. Misalnya bapak mau kemana, misalnya sapien ortodok atau sapien revolusioner bisa Bisa ya. tergantung bapaknya. Kalau saya mungkin jalan ini mungkin lebih menurut saya loh. Ya. Sudut pandang saya mungkin kata bapak itu kan berlainan. Halo. Benar kan? Apakah sapien ortodok atau manusia ortodok ini bisa disatukan? Disatukan sama Disatukan dalam artian disuruh bersama-sama. Jemputku, saya tahu, Oke, bisa nggak? enggak dalam Jemput. konsep berpikirnya mungkin tidak bisa disatukan Nggak bisa ya? Boleh bangun baru. karena pemikirannya yang berlainan, tapi dalam istilah Bangun dalam karang tuh. kelompok tetap Iya, Mas Bayam. Bersama ya. Ya. ya cuma Ya. cara berpikirnya yang mungkin tidak bisa. Kalau biasanya sapien atau manusia ini biasanya bersama-sama kemana? Dia menuju kemana? Dalam arti manusia itu kan cari kelompoknya sendiri, cari kelompok dalam arti kelompoknya misalnya abang kayak berpikirnya revisioner, mungkin kawannya lebih nyambung komunikasinya mungkin sama pas dengan abang gitu loh. Tapi ketika tidak nyambung pemikiran kita ya nggak bisa. Bisa ya. Jadi tidak bisa manusia itu disatukan ya. Dalam arti pemikirannya tidak bisa disatukan. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Sepintar apapun manusia itu tidak Iya, bisa nggak disatukan ya. Nggak bisa disatukan. Tapi secara kelompok kita ya namanya manusia kan butuh kelompok. Jadi tidak mungkin manusia satu bumi ini bersatu. Nggak mungkin. Dia pasti dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok. Iya. Berarti satu kelompok, satu pikiran. Iya. Dalam arti begini, satu kelompok pun belum tentu satu pemikiran. Betul-betul. Atau Kadang-kadang kelompok kecil seperti keluarga bisa satu pikiran? belum tentu. Nah, itu Belum tentu. berarti Belum tentu. pikiran tuh jawabannya nggak bisa disatukan. Nggak bisa disatukan. Nggak Tapi bisa pikiran disatukan. nggak bisa. Tergantung Kalau keyakinan, gimana cara kita mana lebih berpikir. tinggi keyakinan atau pemikiran? Sehingga apa yang dikatakan tadi itu bisa dimaterialkan gitu kan? Bisa dibedakan artinya begitu. Kalau pemikiran tidak bisa disatukan, maka apa yang bisa menyatukan manusia? Yang bisa menyatukan manusia itu kelompok itu yang membuat tapi secara pemikiran kadang-kadang di dalam satu kelompok itu belum tentu sama gitu. Di dalam kelompok kita sendiri begini kan cara pandang abang, misalnya kita diskusi mungkin cara pandang abang begini Nah, saya kan kalau begini, pemikiran begini. tidak bisa disatukan, lantas adakah yang mampu menyatukan manusia selain pikiran? nggak bisa, Tetap tidak ada ya. tidak ada. Agama mungkin. Belum tentu, Mimpi-mimpi mungkin. belum, nggak bisa karena agama pun terlalu Nah, banyak kan. Jadi Kalau memang pemikiran itu bisa disatukan, tentu agama itu satu. Nggak ada Sepakat, yang lain, sepakat. kan? Itu. Yang bisa mempersatukan tuh hanya dolar ya, rupiah, cuan. Nah itu kita nggak tahu itu. Menurut Kalau- Pak Hendri itu bagaimana? Menurut Pak Hendri. kalau misalnya semacam ekonomi yang dimaterialkan bisa nggak menyatukan manusia? Ekonomi Bisa yang dikit, Bang. dimaterialkan. Kalau ekonomi mungkin bisa ya. Ekonomi bisa. Nah, Tapi berarti sebenarnya kalau saya melihat bisa disatukan dia pikiran itu. Tapi dia dalam konteks-konteks tertentu nggak bisa kemudian kita menjadi seragamkan dari sebuah konsensus yang besar. Kan konsensus yang besar juga bisa berpilah-pilah di situ. Betul. Jadi konteks-konteks tertentu misalnya dalam bidang-bidang penelitian tertentu kan ada peneliti ada sekitar 10-20 orang bisa bersepakat untuk satu pemikiran yang sama itu. Tapi keyakinan kira juga begitu. Satu keyakinan pun pemikiran
bisa berbeda-beda kan. Jelas pemikiran tidak mampu ya. Tidak mampu. Maksud saya ketika tadi dikatakan bahwa bisa dengan ekonomi yang dipatenkan, diwujudkan, dimaterialkan dalam sesuatu gitu, maka umat manusia bisa. Saya menganggap bahwa material yang dipatenkan itu, ekonomi yang dipatenkan itu kan imajinasi namanya, harapan kan. Kalau pemikiran tidak mampu memberikan jawaban atas manusia untuk berkelompok, untuk bersatu dalam satu kelompok, maka harapan mampu. Kenapa? Karena jawabannya tadi bahwa ada harapan kan bahwa ekonomi itu mampu dimaterialkan. Artinya bahwa kalau pemikiran tidak bisa, maka harapan mampu. Bukan begitu? Uang ini kan harapan, tapi yang dimaterialkan uang. Misalnya kan, seandainya saya punya uang kan, bisa kemana-mana kan, bisa di mana-mana uang ditukarkan. Nah itu kan harapan. Jadi harapan yang diimajinasikan itu untuk menjadi materi, untuk dimaterialkan harapan itu menjadi uang. Betul, saya sepakat bahwa pemikiran tidak mampu kemudian menyatukan umat manusia. Tetapi ketika harapan mampu, kan kenapa tidak? Kita punya hope, kita punya pengharapan kan, kita punya cita-cita. Umpamanya negara ini bukan kelompok loh. Banyak orang, kelompok itu mungkin lebih dari 300, itu namanya kelompok. Itu dulu kan. Tapi kalau negara kan mampu. Kenapa mampu? Karena dia punya imajinasi tentang harapan. Dia punya harapan yang semua orang itu punya harapan, punya cita-cita. Nah, cita-cita bersama ini kan mampu kemudian menyatukan banyak orang. Yang dimaksudkan dengan kelompok pebadur itu kan 300 orang, 500 orang itu kelompok. Kalau lebih dari 500, lebih daripada 1000, 3000, 5000 itu bukan kelompok. Setuju nggak? Terus gimana kalau misalnya 5.000? Jadi itu bukan kelompok, Pak. Kelompok itu di bawah 600, di bawah 300 kelompok. Iya kan? Pergerakan itu lebih dari 1000 orang, bisa lagi 100.000 orang. Nah, kenapa kemudian di suatu konser musik kok bisa orang itu tidak rusuh? Tidak rusuh loh dari satu di acara konser musik itu tidak rusuh Badur. Artinya orang itu bisa bersatu, bersepakat. Kesepakatan apa? Ada harapan mereka untuk perdamaian, untuk kebahagiaan, untuk sesuatu yang joyful gitu. Di Mekah misalnya. Di Mekah ini kalau Bapak bilang tadi bahwa tidak ada itu di dalam agama itu manusia bisa yang lebih dari kelompok itu bisa masuk. Di Mekah jutaan orang. Apakah jutaan orang itu kelompok? Tidak. Di Mekah itu loh tidak ada keributan. Setiap tahun loh. Itu jutaan manusia di sana. Artinya bahwa kita jangan dulu berkata bahwa keyakinan itu tidak bisa menyatukan. Bisa kok. Di Roma, di Vatikan bisa kok menyatu. Di Yerusalem bisa kok. Ketika orang ziarah ke Bethlehem, tidak ada yang ngebom-ngebom, tidak ada yang rusuh-rusuh di sana, tidak ada. Itu buktinya. Tapi di sini menurut saya anukan terlibat. Kelompok-kelompok ini kadang-kadang ada tempat bisa disatukan. Kelompok Kadang-kadang kelompok menurut Pak Bahadur ini kelompok itu harus bisa dimaterialkan juga. Dalam arti kata begini, kelompok itu berapa orang? Kata Pak Meru, Biar kan, nggak ngawur kita, jangan-jangan negara Republik Indonesia ini dikatakan kelompok. Nah, harus dipisahkan. maksud saya begini. Kelompok itu berapa orang? Menurut saya yang dijelaskan tadi di di tempat haji itu kayaknya ada kesepakatan yang betul-betul. Tapi secara pemikiran orang-orang yang pergi haji mungkin lain anunya, aliran-alirannya, pemikirannya. Kadang-kadang di tempat kita kan banyak, tapi kan orang tetap pergi haji. Sebentar. Di dalam Kan misalnya keyakinan. Muhammadiyah atau ini kan lain kadang-kadang. ideologi. Makanya
Tadi kan dia bilang bahwa ideologi tidak mampu menyatukan manusia. Saya jawab, saya bantah bahwa betul bahwa keyakinan beragama itu mampu menyatukan manusia, betul. Contohnya di Mekah, di Roma Vatikan. Tidak semua manusia ini loh. Sebentar, yang dikatakan dengan kelompok itu apa dulu? Jangan Bapak itu menganggap negara itu kelompok. Jangan. Enggak. Bukan kelompok, maksudnya kan Imagine community. iya, istilahnya kelompok-kelompok kecil itu yang membuat Kalau kelompok besar. pemikiran dikatakan tidak mampu menyatukan manusia, saya bilang, kenapa waktu konser musik itu orang bisa berkumpul sebanyak itu? Dikatakan orang konser musik itu kelompok orang. Oh enggak, itu lebih dari jutaan orang, Pak. Nah, ini kan bukan pemikiran kalau konser itu hiburan bagi yang senang musik. Tapi kalau yang tidak senang musik ya tidak bisa juga di situ kan. Nah, persoalan ini kan persoalan lain. Harus diselesaikan dulu Pak Bahadur. Pak Bahadur kan harus pegang bahwa pemikiran tidak mampu untuk menyatukan manusia. Itu dulu. Kedua, bahwa keyakinan tidak mampu menyatukan manusia. Mampu menyatukan manusia. Begitu juga keyakinan. Kenapa? Saya bilang, orang beragama loh tidak masuk dalam ras-ras tertentu. Misalnya, kalau dia merupakan satu kelompok, maka orang beragama Islam itu kulitnya hitam-hitam misalnya, atau sawo matang. Enggak, orang beragama Islam itu kulitnya semua kelompok lo bersatu di situ. Kelompok kulit putih, matanya sipit, sawo matang, bule. Artinya itu bukan kelompok dong. Pemikiran misalnya, apa pemikiran? Pemikiran tentang apa? Itu dulu, politik tertentu misalnya. Bahwa politik tertentu, isme, bisa menyatukan semua manusia. Kenapa saya bilang manusia? Karena manusia ini kalau satu ras dikatakan kelompok, Pak. Ya. Ras misalnya, ras sawo matang, ras Cina misalnya. Itu ras. Kalau hanya orang Cina melulu itu namanya kelompok, ras manusia. Tetapi kalau sudah bersatu lebih dari 3 ras, itu berarti bukan kelompok. Misalnya Konghucu misalnya. Apakah Konghucu itu dianut sama orang Cina? Pasti ada yang bilang, oh enggak, di Amerika juga ada Konghucu. Artinya mampu kok. Islam misalnya, Islam bukan kelompok. Kalau ada yang bilang Islam itu kelompok, tolong dikasih saya argumentasi bahwa itu kelompok. Enggak, Islam itu terdiri dari begitu banyak ras, begitu aja. Di situ saya menganggap pemikiran mampu, ideologi agama mampu, tergantung banyaknya. Kalau hanya 300 orang, 500 orang, ya saya bilang itu kelompok. Ini namanya rasis itu. Kita rasis ini bahwa hanya ras-ras tertentu aja bisa masuk di situ. Kalau lebih dari 3 ras di situ, ras itu artinya kelompok bangsa. Kalau satu aja kelompok bangsa, maka itu satu golongan, satu kelompok. Tapi kalau sudah banyak ras, bukan kelompok. Itu Ya, tapi apapun itu, Pak, bahwa kelompok kecil, bahwa besar itu sebenarnya menyatukan mereka itu ada di kita sebut konsensus itu. Negara juga konsensus, agama juga konsensus ya. Dalam satu tujuan yang sama itu. Itulah tempat mereka bersatu di tujuan yang sama. Konsensus itu yang dimaksud itu. ya, imajinasi Datang dari mana, kolektif. Bro? Datang dari kelompok-kelompok kecil. Ya, imajinasi kolektif Ya. kan. Masuk ke keyakinan itu banyak kan, ya itu konsensus itu akan bersama tujuan satu aja, tujuan itu yang mensatukan mereka. Agama, keyakinan itu menyatukan siapa yang berbeda-beda, yang beras-ras, berbangsa-bangsa itu dalam satu keyakinan yang sama apa tujuan. Bangsa juga begitu, negara juga begitu, berbeda suku, bangsa, negara, pulau, yang menentukan apa tujuan negara itu, ya kan? Jadi ini jawabannya saya pikir simpel kan, konsensus tujuan bersama itu. Ya. Ya, menyatukan. Betul. Gimana? Bisa. Baik, kita tutup closing statement pada senja ini. Ada Bahadur, ada Bang Abru dan saya sendiri yang kebetulan mampir di acara hitanan. Jadi kita santai aja diskusi. Nah, terima kasih Bang Bahadur. Ini tamu baru kita di Gus Durian. Thank you, saya ending tadi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bahadur. Closing. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara ini lebih menarik ketika diadakan secara kontinu gitu. Jadi nanti Siap. wawasan kawan-kawan lebih mungkin maju ke depan. Ya, terima kasih Bang Siap. Henry. Mantap. Terima kasih Mas Hendru. Closing dulu, Bang. Luar biasa. Ya, oke. Lanjut. Closing dulu. Saya ambil satu kalimat nasihat dari beliau. Ini guru saya, ini guru spiritual saya, Pak Ketua Bahadur. Dia bilang, saya tidak punya teman di dunia ini, Bang Amru katanya. Tidak juga mempunyai rekan, tidak juga keluarga, tapi saya punya satu teman dalam hidup saya itu, yaitu kalau bahasa Taliwangnya itu Leno. Leno itu bayanganku sendiri. Beliau memperkenalkan saya tentang Wahdatul Wujud, Ma'rifatullah, tentang keberadaannya Allah, hakikat dirinya dengan sana. Terima kasih kedatangan Ketua Bahadur sama Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.